Sidang kasus jual beli jabatan PJ Kades dengan terdakwa Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin diwarnai aksi demo. Puluhan aktivis LSM asal Kabupaten Probolinggo menggelar aksi di depan Pengadilan Tipikor Surabaya. Satu persatu berorasi di depan pengadilan. Mereka mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya pada terdakwa Tantri dan Hasan Aminuddin. Pikir Indonesia tidak akan menangkap, KPK juga tidak akan menangkap. Siapa? Siapa? Hari ini DPW Lira Jawa Timur dan DPD LSM Lira Sejatim hadir pada kesempatan kali ini. Apa tujuan kita? Yang dimaksud, yang harus kita lakukan adalah itu yang harus dilakukan pengadilan. Kalau tidak menghukum mati siapa? Maka DPP Lira se-Indonesia akan memerintahkan seluruh Indonesia untuk numpuk di sini di gedung pengadilan Tipikor Surabaya ini. Selama jalannya aksi, petugas kepolisian dan TNI AL nampak siaga. Usai orasi, perwakilan pendemo dipersilakan untuk mediasi menyampaikan tuntutannya di ruang lantai 2 Pengadilan Tipikor Surabaya. Kami menampung aspirasi masyarakat Probolinggo, kemudian mewakili masyarakat beserta masyarakat Probolinggo. Kami mensupport Pengadilan Negeri Tipikor agar betul-betul melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Harapan masyarakat Probolinggo yaitu bagi koruptor yang telah menggarung uang rakyat, yang telah memiskinkan masyarakat Probolinggo, dimiskinkan, kemudian diberikan hukuman yang maksimal gitu. Jadi pinginnya dituntut yang seberat-beratnya ya? Kalau harapan masyarakat Probolinggo demikian, agar ada efek jerah. Karena dalam hal ini ya, selama ini kami juga menyampaikan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah selama ini tertampung kami menyampaikan sebagai penyambung lidah antar masyarakat dengan pemerintah. Dan harapan kami di kasus Bupati Probolinggo ini menjadi percontohan di seluruh Indonesia agar tidak seenaknya koruptor itu menggarung uang rakyat, apalagi mereka mengkorup pada saat pandemi, di mana pada saat itu masyarakat kelaparan, masyarakat kita untuk bertahan hidup aja susah. Mereka justru seenaknya untuk melakukan menggarung uang rakyat, mulai dari jual beli jabatan, gratifikasi jual beli proyek, dan dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang lain, seperti halnya yang paling menyorot adalah bansos dan dana hibah Australia. Bisa bayangkan, dana hibah Australia dari negara luar membantu negara Republik Indonesia kita, kemudian masih juga digarong oleh mereka. Dan kasus ini juga terkatung-katung di Kejaksaan Negeri Keraksaan sampai sudah hampir 2 tahun ya. Tapi kami akan kawal itu sampai tuntas, karena itu adalah hak-hak kami sebagai warga negara. Kemudian harapan kami daerah yang makmur ya kembali makmur, karena hari ini masyarakat Probolinggo, wilayah Probolinggo menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Bahkan setelah tertangkapnya Hasan Aminuddin beserta Bupati Probolinggo, masyarakat Probolinggo sujud syukur dan merasa merdeka di saat tanggal 30 Agustus 2021, dan itu akan menjadi goresan sejarah di Probolinggo. Hari ini masyarakat Probolinggo mendoakan majelis hakim yang mengadili perkara ini agar diberikan kekuatan dan keyakinan untuk menjadi tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan kebenaran. Kami 18 tahun ditindas dan dijajah oleh rezim yang dipimpin oleh Hasan Aminuddin. Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantrianasari dan suaminya yang anggota DPR RI dari Nasdem Hasan Aminuddin kena OTT KPK tahun lalu. Mereka terjerat kasus jual beli jabatan penanggung jawab PJ Kades.
Diduga Bupati Tantri dan suaminya Hasan Aminuddin menerima sejumlah uang dari penunjukan PJ Kades itu. Selasa 25 Januari 2022, terdakwa Tantri dan Hasan untuk pertama kali disidang. Sidang digelar secara online, kedua terdakwa dijerat pasal berlapis. Dari Surabaya, Faresa Nuraga dan Arif Masudi melaporkan.